Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sehat untuk kita semua. Berbahagialah kita pada saat ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa walaupun lewat sosial media YouTube ini. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk berjumpa dengan rekan-rekan kami walaupun lewat YouTube ini Bapa. Ini merupakan anugerah yang besar kepada kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan membaca Alkitab. Tolonglah ya Bapa, berilah kami pengertian dan mempunyai pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yaitu dari Mazmur 62 ayat 11. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin kaya. Itu sebetulnya manusiawi sih. Karena dengan kekayaan orang bisa berbuat apa saja sesuka hatinya. Ada yang menikmati kekayaannya untuk kepentingannya sendiri, tidak mau tahu kepentingan orang lain, tanpa sadar lama-kelamaan hatinya menjadi tamak dan kekayaannya malah berubah menjadi jerat. Daud sekembali dari pertempuran melawan orang-orang Amalek bukan hanya memperoleh kemenangan dan membawa kembali orang-orangnya yang ditawan. Daud juga mendapatkan banyak jarahan. Menariknya, ia tidak menimbun jarahan itu demi memperkaya dirinya sendiri, melainkan ia mengirimkan sebagian kepada para tua-tua di Yehuda. Tindakan Daud merupakan bukti kalau ia tidak mencondongkan hatinya kepada harta benda atau pada kekayaan. Bagi Daud, perlindungan, penyertaan, dan perkenanan Allah jauh lebih berharga ketimbang emas, perak, dan permata. Ini luar biasa. Mungkin ini salah satu alasan mengapa Daud dikatakan sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebetulnya mudah bagi Tuhan memberkati kita, bahkan sampai berkelimpahan. Karena ada firman di dalam Alkitab yang mengatakan, Aku datang supaya mereka hidup dan memilikinya secara berlimpah. Itu Yohanes 10 ayat 10b. Luar biasa ini. Jadi Tuhan itu akan memberi kita jadi secara berlimpah-limpah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, begitu kita diberkati, akankah hati ini tetap melekat kepada Sang Pemberi berkat? Itu pertanyaan. Ingatlah selalu ada maksud di balik tindakan Tuhan, termasuk ketika Dia memberkati kita. Karenanya sebelum berdoa minta berkat, ada lebih baik, lebih bijaksana jika kita berdoa meminta kesiapan hati
serta hikmat untuk mengelolanya. Jadi sebelum kita berdoa, memohon berkat kepada Tuhan, kita ini harus meminta bagaimana cara mengelolanya dulu, supaya Tuhan mengajari cara mengelolanya dulu agar berkat itu tepat guna di dalam kehidupan kita. Supaya seperti Daud, semakin diberkati, maka makin gemarlah hati kita mengalirkan atau membagi berkat kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan berkat itu, dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan berkat itu. Berkat baru benar-benar menjadi berkat apabila diletakkan pada tangan orang-orang yang tahu mengelola berkat itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pemberitaan firman pada hari ini, Bapa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebelum kami memohon berkat kepadamu, Bapa, ajarilah kami agar kami bisa mengelolanya terlebih dahulu, Bapa. Sehingga berkat yang Tuhan curahkan itu bisa berdaya guna di dalam kehidupan kami. Dan ajarilah kami, Bapa, agar kami juga bisa mengalirkan atau membagi berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, tolonglah kepada rekan-rekan kami yang sakit, Tuhan menolong dan menyembuhkannya. Dan kepada teman-teman kami yang mencari pekerjaan, bukakan jalan agar mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kepada rekan-rekan kami yang sudah waktunya untuk berumah tangga, Tuhan tolonglah mereka ya Bapa, agar semuanya bisa saling berpasangan. Tuhan menolongnya. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan hati